Hari ini kita akan bahas tentang seorang mualaf Aisyah yang mengantarkan hidayah kepada 30 orang keluarga. Aisyah buta, seorang muslimah yang juga dikenal dengan nama aslinya, Debbie Rogers, punya cerita menakjubkan tentang bagaimana dirinya memeluk Islam dan mengantarkan hidayah kepada 30 orang keluarga dan kerabatnya. Keluarga Rogers adalah orang-orang Kristen yang taat. Mereka secara rutin menghadiri pertemuan Salvation Army. Ketika semua remaja di Inggris mencium poster George Michael, artis Debbie Rogers lebih suka memasang foto-foto Yesus di dindingnya. Namun dia menemukan bahwa kekristenan tidak cukup. Ada terlalu banyak pertanyaan yang tidak terjawab dan dia merasa tidak puas dengan kurangnya struktur disiplin untuk keyakinannya. Pasti ada lebih banyak yang harus kupatuhi daripada sekadar berdoa ketika aku menginginkannya, kata dia. Debbie Rogers masih seorang gadis Kristen taat berusia belia saat mengenal Muhammad, pria yang kini menjadi suaminya. Aisyah pertama kali bertemu calon suaminya, Muhammad buta, ketika dia berusia 10 tahun. Muhammad merupakan pelanggan toko yang dikelola oleh keluarga Rogers. Aisyah melihatnya sholat di ruang belakang. Ada kepuasan dan kedamaian dalam apa yang dia lakukan. Dia mengatakan dia adalah seorang muslim. Saya berkata, apa itu seorang muslim, tutur Aisyah. Kemudian dengan bantuan Muhammad, dia mulai mencari lebih dalam tentang Islam. Pada usia 17, dia telah membaca seluruh isi Al-Quran dalam bahasa Arab. Semua yang saya baca, katanya, masuk akal. Debbie Rogers yang kemudian bernama Aisyah, membuat keputusan untuk masuk Islam pada saat dirinya masih berusia 16. Ketika aku mengucapkan kata-kata itu, rasanya seperti beban besar yang kubawa di pundakku terlempar. Aku merasa seperti bayi yang baru lahir, ungkap Aisyah. Meskipun dia telah jadi mualaf, orang tua Muhammad ternyata menentang pernikahan mereka. Mereka melihatnya sebagai wanita barat yang akan menyesatkan putra tertua mereka dan memberi nama keluarga yang buruk. Meski demikian, pasangan itu menikah di masjid setempat. Aisyah mengenakan gaun yang dijahit tangan oleh ibu dan saudara perempuan Muhammad yang menyelinap ke upacara melawan keinginan ayahnya yang menolak untuk hadir. Nenek tuanya yang membuka jalan untuk ikatan di antara para wanita. Dia tiba dari Pakistan di mana pernikahan campuran ras bahkan lebih tabu. Neneknya bersikeras ingin bertemu Aisyah. Dia sangat terkesan oleh fakta bahwa calon cucu menantunya itu mempelajari Al-Quran dan kultur keluarga Muhammad. Neneknya lah yang meyakinkan keluarga untuk menerima Aisyah. Sementara orang tua Aisyah, Michael dan Marjorie Rogers, meskipun menghadiri pernikahan, lebih peduli dengan pakaian yang sekarang dipakai oleh putri mereka, salwar kameez tradisional, dan apa yang akan dipikirkan tetangga. 6 tahun kemudian, Aisyah memulai sebuah misi untuk mengantarkan hidayah kepada mereka dan anggota keluarganya lainnya. Suami saya dan saya berdakwah pada ibu dan ayah saya, memberitahu mereka tentang Islam dan mereka melihat perubahan dalam diri saya, ungkap Aisyah. Ibunya segera mengikuti jejaknya. Marjorie Rogers mengubah namanya menjadi Sumayyah dan menjadi seorang muslim yang taat. Dia mengenakan jilbab dan melakukan salat tepat waktu dan tidak ada yang berarti baginya kecuali hubungannya dengan Tuhan, kata Aisyah. Ayah Aisyah lebih sulit didakwahi, jadi dia meminta bantuan ibunya yang baru masuk Islam, yang sejak itu meninggal karena kanker. Ibu saya biasa berbicara dengan ayah saya tentang Islam dan suatu hari kami duduk di sofa di dapur dan dia berkata, apa kata yang kamu ucapkan ketika kamu menjadi seorang muslim? Aku dan ibuku terkejut dibuatnya. 3 tahun kemudian, saudara laki-laki Aisyah masuk Islam melalui telepon. Terima kasih kepada BT, cerita Aisyah. Kemudian istri dan anak-anak dari saudara lelaki Aisyah itu turut masuk Islam, diikuti oleh putra saudara perempuannya. Itu tidak berhenti di situ. Setelah keluarganya menjadi mualaf, Aisyah mengalihkan perhatiannya ke lingkungan kediamanannya di Cowcadens, yang penuh dengan deretan flat rumah petak abu-abu.
Setiap hari Senin selama 13 tahun terakhir sejak dirinya masuk Islam, Aisyah telah membuka majelis di sana. Islam untuk wanita Skotlandia. Sejauh ini dia telah membantu untuk mengkonversi lebih dari 30 orang. Para wanita datang dari berbagai latar belakang yang membingungkan. Trudy, seorang dosen di Universitas Glasgow dan mantan Katolik, menghadiri kelas-kelas Aisyah murni karena dia ditugaskan untuk melakukan penelitian. Tetapi setelah 6 bulan belajar, dia pindah agama. Kekristenan penuh dengan inkonsistensi logis. Saya tahu dia mulai terpengaruh oleh pembicaraan, kata Aisyah. Bagaimana dia bisa tahu? Aku tidak tahu, itu hanya perasaan. Kelas-kelas itu termasuk gadis-gadis muslim yang tergoda oleh cita-cita barat dan kebutuhan akan keselamatan. Mempraktikkan wanita muslim yang menginginkan forum terbuka untuk diskusi menolak mereka di masjid yang didominasi pria setempat, dan mereka yang hanya tertarik pada Islam. Aisyah menyambut pertanyaan. Kita tidak bisa berharap orang membabi buta percaya, kata dia. Suaminya, Muhammad Buta, tampaknya tidak begitu terdorong untuk mengubah pemuda Skotlandia menjadi saudara muslim. Dia sesekali membantu di restoran keluarga, tetapi tujuan utamanya dalam hidup adalah untuk memastikan kelima anaknya tumbuh sebagai muslim. Yang tertua, Safia, hampir 14, Alhamdulillah. Tidak membenci majelis. Suatu hari dia bertemu seorang wanita di jalan dan membawa belanjaannya. Wanita itu menghadiri kelas-kelas Aisyah dan sekarang seorang muslim. Jujur saya bisa mengatakan saya tidak pernah menyesalinya, kata Aisyah tentang perjalanannya ke Islam. Setiap pernikahan mengalami pasang surut dan kadang-kadang Anda membutuhkan sesuatu untuk menarik Anda keluar dari kesulitan apapun. Tetapi Nabi SAW bersabda, mengatakan, setiap kesulitan memiliki kemudahan. Jadi, ketika Anda melewati tahap yang sulit, Anda sebetulnya sedang bekerja untuk kemudahan yang akan datang. Muhammad lebih romantis. Saya merasa kita sudah saling kenal selama berabad-abad dan tidak boleh berpisah satu sama lain. Menurut Islam, Anda bukan hanya mitra seumur hidup, Anda bisa menjadi mitra di surga juga selamanya.